Halo, ya. Iya, Kak Deni apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi di topik kali ini Kak, kita kan akan membahas tentang mixed method research. Nah, sebelumnya untuk sebelum masuk ke pemateri, aku mau nanya dulu nih Kak, kira-kira kenapa sih Kak kita harus meneliti dan kenapa harus mixed method research? Apa sih kelebihan dan kekurangannya dibandingkan metode yang lain? Nah, Silahkan. ini untuk menjawab ini sebenarnya ada di dalam slide yang nanti akan saya berikan gitu ya, terutama bagi teman-teman semua yang memang tertarik untuk mulai hijrah ke metode baru ini, ke paradigma baru ini. Ini akan sangat menarik nantinya materinya. Oke, berarti udah ini banget ya Kak. Bisa nih Ya, Kak di-share ke teman-teman semuanya oke. Bisa saya materinya mulai mixed berarti ya? method research. Iya Kak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi sebelum saya mulai, ini saya menginformasikan bahwa materi ini lebih ke arah apa ya, sebuah introduction ya, pengenalan tentang materi mixed method bagi para pemula. Jadi asumsi saya di sini adalah bahwa Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang hadir adalah memang tertarik dengan mixed method dan belum punya background atau pemahaman materi tentang mixed method yang sangat mendalam. Karena nanti mungkin kalau misalnya sini sudah sangat expert dalam mixed method ini, bisa jadi ini jadi hanya sebuah pengulangan saja gitu ya. Oke, saya akan mulai sebentar. Nah, ini mungkin teman-teman semua atau Bapak Ibu semua yang hadir di sini sudah sangat familiar dengan statement ini ya, bahwa skripsi atau penelitian yang baik adalah skripsi yang selesai. Ini adalah generally universal statement yang bisa jadi diterima oleh banyak orang, baik itu dosen maupun oleh mahasiswa. Mindset ini yang kemudian tertanam bertahun-tahun di otak kita, yang menyatakan bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Nah, ini kemudian kan saya kasih judul ya, di atas itu saya kasih judul subjektif atau objektif. Nah, subjektif atau objektif ini adalah sebuah epistemologi atau sebuah pandangan, sebuah point of view yang apa namanya, yang menunjukkan dua titik ekstrim di dalam penelitian. Maksudnya apa? Ya, maksudnya begini. Kenapa saya kemudian tulis research question 1, research question 2? Ya. Pertama, jadi kalau misalnya ada statement bahwa penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai, apakah berarti kalau skripsinya itu selesai, itu adalah skripsi yang baik? Oke, terus yang kedua, jadi kalau misalnya skripsi saya nggak selesai, apakah itu berarti penelitian atau skripsi saya tidak baik? Nah, ini yang kemudian disebut dengan subjektif dan objektif. Nah, ketika kita meyakini bahwa statement yang pertama, bahwa penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai, itu secara tidak sadar kita sudah meyakini dengan sebuah paradigma yang lama yang disebut dengan positivist. Itu ketika kita melihat sesuatu, melihat reality, melihat kebenaran itu sebagai suatu hal yang absolut, yang mutlak, yang objektif. Nah, padahal yang kemudian jadi pembeda ya. Padahal bisa jadi apa namanya, ada kemudian sekelompok orang atau beberapa golongan orang yang melihat bahwa memangnya kalau selesai pasti penelitiannya baik. Bisa jadi dia hanya syarat sekedar lulus saja, tapi kemudian pas kita baca ulang misalnya, saya yakin Bapak Ibu atau teman-teman semua yang sudah studi S2 atau S3 mungkin akan tertawa melihat skripsinya, wah skripsi saya kok gini-gini aja ya, gitu ya. Akhirnya kemudian kita berpikir ulang bahwa jangan-jangan skripsi kita kemarin hanya syarat untuk lulus saja, tapi secara secara kualitas biasa sekali gitu ya. Bahkan judulnya terlampau apa monoton, bosan gitu ya. Apalagi mungkin saya yakin teman-teman semua sudah banyak membaca atau melihat sekilas ribuan judul atau mungkin ratusan ribu judul yang menuliskan judul skripsinya pengaruh X terhadap Y menggunakan regresi. Ya kan itu kan, jadi itu lulus kan, lulus betul, tapi kemudian ada pertanyaannya. Jadi itu skripsinya baik kah? Oke, hal seperti itu gitu ya. Nah, ini kemudian yang jadi subjektif kita muncul, ya. Kenapa kemudian jadi subjektif dan objektif? Nah, ini yang menunjukkan adanya dua stance, dua paradigma, dua pemikiran yang melihat bahwa kebenaran atau truth itu sebenarnya tidak dikuasai atau mutlak dalam satu apa namanya, satu sisi saja. Ada perspektif lain, gitu ya. Makanya kemudian kenapa kalau misalnya teman-teman tahu terhadap penelitian kuantitatif, ya, itu pasti begitu, pengaruh X terhadap Y. Jadi ada hubungan
uh, apa namanya, sebab akibat di sana, ada relationship, ada hubungannya di sana gitu ya. Karena kita tahu bahwa ini dua hal ini, faktor yang mempengaruhinya ini sudah ada gitu ya. Ya, ada hubungannya dengan induktif juga yang menjadi benchmarknya atau yang menjadi acuannya penelitian kuantitatif. Karena kita sudah tahu faktor-faktor ini, faktor A, B, C, D, E inilah yang kemudian akan mempengaruhi Y. Nah, bagi penelitian subjektif yang melihat bahwa ini belum tentu skripsinya dia itu baik walaupun sudah selesai. Karena dia melihat bahwa selain faktor X, X, X ini yang mempengaruhi Y itu ada faktor lainnya. Bagaimana caranya? Ya sudah, kita harus mengeksplorasi lebih lanjut. Nah, jadi teman-teman bisa melihat nih ya bahwa untuk meneliti, untuk melakukan sebuah penelitian itu kadang kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi saja. Ya, kita juga tidak hanya bisa melakukan pengujian atas hipotesis. Karena kalau kuantitatif biasanya kan pengujian hipotesis ya. Tapi kita harus moving beyond that gitu ya. Kita harus bergerak lebih jauh dari itu. Misalnya, saya nggak yakin deh kalau faktor yang mempengaruhi penurunan penjualan harga mobil itu adalah karena harganya yang terlalu mahal atau karena pandemi. Mungkin ada hal lain. Apa hal lainnya? Ya itu akhirnya kemudian muncul subjektifnya. Jadi kita melakukan wawancara dan sebagainya. Ini kan akhirnya jadi debatable gitu. Nah, ini dulu dalam istilah dalam penelitian ini ada yang namanya disebut dengan paradigm wars gitu ya, perang paradigma. Ini mengerucut nih. Jadi untuk membuat statement ini tuh bisa berkelahi bertahun-tahun dulu. Ya, puncaknya di tahun 80-an. Bahwa ini ya menurut Anda ini benar, menurut saya enggak. Ya, subjektif dan objektif. Nah, kemudian akhirnya muncullah paradigma baru atau kemudian ada offer baru. Cobalah, kenapa nggak kita gabungkan saja subjektifnya dan objektifnya dalam melihat sesuatu, dalam menilai suatu pernyataan atau meneliti suatu fenomena misalnya, ya. Nah, di sini di dalam presentasi yang akan saya sajikan ini saya akan menjadi 4 bagian ya. Pertama, saya akan mengenalkan gitu apa sih secara definisi mixed method itu apa. Tadi saya sebuah pengantar yang sudah saya sajikan di awal mengenai 2 titik ekstrim dalam bidang ilmu penelitian ya. Kemudian yang kedua adalah kenapa sih kita menggunakan mixed method? Tadi kan pertanyaannya kan dari host itu ya. Kenapa sih kita harus menggunakan mixed method? Nah, ini sudah saya tampilkan juga nanti ya di dalam slide. Kemudian yang ketiga, ini saya juga akan memberikan contoh siapa saja sih aktornya, scholarsnya, penelitinya mixed method research ini. Jadi sekilas saya baca di chat dari ibu ya, dari siapa ya, ada salah seorang peserta menanyakan buku apa yang jadi referensi. Nah, ini juga untuk menjawab pertanyaan di nomor 3. Ya, jadi what, why, who. Nah, yang keempat, yang terakhir nih, bagaimana kita mulai mengimplementasi mixed method. Karena nanti saya akan sajikan bahwa ada constraint-nya, ada challenge-nya, ada masalahnya dalam melakukan mixed method ini. Dan ini butuh komitmen yang kuat, yang besar gitu ya, dari para peneliti yang akan menggunakan mixed method. Saya akan mulai dengan definisinya dulu. Ya, jadi mixed method secara definisi adalah sebuah penelitian di mana bisa satu orang ya, bisa tim beranggotakan beberapa orang melakukan penelitian ini yang mengkombinasikan. Nah, ini kata kuncinya adalah di-combine. Ya, combine elemen-elemen yang ada di kualitatif dan di kuantitatif. Jadi kita menggabungkan, namanya mixed method. Makanya kalau dalam konteks bahasa Indonesia itu kadang diterjemahkannya metode campuran. Karena memang betul kita menggabungkan 2 titik ekstrim tadi ya dalam melakukan penelitian. Bisa dengan menggabungkan viewpoints-nya, paradigmanya, bisa cara memperoleh datanya, ya. Kemudian cara menganalisanya dan yang terakhir adalah cara menggabungkannya, inference-nya. Karena tujuannya apa? Nah, ini ada agak sedikit beda. Kalau penelitian kuantitatif yang tadi saya bilang, misalnya tujuan penelitiannya adalah ingin mengetahui pengaruh X terhadap Y. Udah segitu aja, dia konteksnya sedikit. Kalau misalnya kualitatif, dia ingin mengetahui mengevaluasi atau mengeksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh atau penurunan penjualan mobil di tahun 2020 misalnya. Nah, kalau mixed method dia akan menggabungkan 2 itu. Nah, secara nggak sadar tadi yang saya sampaikan pasti teman-teman juga mulai ngeh ya. Oh, kalau misalnya tadi penelitian kuantitatif, artinya kita berangkat dari teori. Kita berangkat dari penelitian orang yang sudah ada. Maksudnya bagaimana? Kita tahu bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi
penjualan mobil itu turun. Apa misalnya? Harganya naik, kompetitornya banyak misalnya. Terus kondisi penjualan mobil turun berarti kondisi apa namanya ekonominya menurun ya. Terus kemudian daya beli masyarakat berkurang. Itu yang membuat uh, penjualan mobil itu turun. Nah kan pertanyaannya adalah Anda tahu dari mana bahwa faktor-faktor itu yang mempengaruhi? Teorinya menyatakan itu. Satu. Kedua, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan itu. Nah, ini secara nggak sadar kita sudah mindset kita sudah terbentuk bahwa dasar kita adalah teori, dasar kita adalah penelitian sebelumnya. Ini yang namanya disebut dengan induktif. Orang-orang yang meneliti dengan kuantitatif dasarnya dari teori, dasarnya dari past experience, dari pengetahuan yang sudah ada, yang sudah terbentuk di otak kita. Nah, kalau teman-teman semua menggunakan penelitian kualitatif, tidak berdasarkan atas faktor-faktor itu, namanya eksplorasi, itu kualitatif. Nah, Anda mau tahu nih, bisa jadi judulnya mirip-mirip, menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi harga mobil, mempengaruhi penjualan mobil turun. Tapi kita nggak mengambil itu jadi acuan. Kita mengambil apa? Saya mau tahu kenapa sih yang menyebab penjualan mobil itu turun. Siapa yang harus saya wawancara misalnya? Jadi saya mau wawancara produsennya, ya produsen mobil misalnya di Indonesia, pabriknya langsung, CEO-nya, kemudian masyarakatnya, ya stakeholder-nya ya kan, terus kemudian pemerintahnya, mungkin ada regulasinya satu, mungkin ada apa namanya um, dari pihak penjual sendiri menyatakan ini turun karena harga under deal-nya naik. Itu kan nggak bisa tercapture ya, itu nggak bisa ketahuan kalau kalian pakai kuantitatif, karena dasarnya adalah teori aja tadi, faktornya cuma ini kok. Padahal pas wawancara kalian melihat, oh ternyata ada faktor lain. Ternyata harga memang suku cadangnya itu sudah tinggi. Yang sadar nggak sadar membuat harga mobil naik. Nah, kemudian ada faktor-faktor lainnya. Itu hanya bisa lewat kualitatif. Nah, mixed method muncul. Dia menawarkan itu. Ya sudah, kita combine saja. Kita punya dasar ini. Dasar faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita melakukan wawancara, observasi, banyak ya data pengambilan data dalam metode kualitatif itu tidak hanya wawancara, bisa observasi, bisa analisa dokumen gitu ya. Kita akhirnya kemudian mengkombinasikan itu karena tujuannya apa? Kita ingin mendapatkan kedalaman ya, keluasannya, jadinya supaya kita bisa paham, understanding kita itu luas, wawasan kita luas, kita tahu bahwa ketika ini dikombinasikan dua hal ini, kita pahamnya itu holistik. Jadi kita tahu gitu, oh ternyata ada faktor baru. Makanya kemudian mixed method ini nantinya ujungnya kita bisa menawarkan gitu ya. Menawarkan sebuah gagasan baru. Ini loh, masalahnya itu nggak hanya faktor-faktor ini aja, hasil wawancara ini. Tapi kalau kita hanya kualitatif sendiri, kita hanya bisa lewat wawancara aja. Padahal bisa jadi kuantitatifnya sudah menjawab itu. Ya, jadi intinya adalah masalah understanding-nya ini kita lebih luas gitu ya dengan mixed method. Nah, kemudian apa sih tujuannya dari mixed method? Ya, ini ada 7 ya menurut Creswell, Green, dan Tashakori ini. Pertama adalah komplementari. Ingat ya, jadi mereka ini kuanti dan kuali ini jangan dibenturkan di dalam mixed method. Kalau di dalam paradigma penelitiannya sendiri, betul kualitatif dan kuantitatif itu saling berseteru tuh. Makanya ada istilah the paradigm wars ini, ada perang paradigma. Karena memang mereka melihat sesuatu itu berdasarkan viewpoint-nya mereka sendiri, perspektifnya mereka sendiri. Nah, kalau misalnya mixed method, enggak. Jadi data dari kualitatif dan data dari kuantitatif ini either dia di-merge, digabungkan, atau dibandingkan. Gitu, digabungkan ini komplementari itu maksudnya apa ya tadi? Contohnya misalnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan mobil itu turun karena A, B, C, D, E. Itu menurut kuantitatif. Nah, menurut kualitatif, oh ada faktor lainnya kok. Nah, ini saling melengkapi harusnya. Ya, jangan dibenturkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah completeness. Nah, ketika kita bisa, misalnya tadi kita berdasarkan teori empirical evidence, sudah 5 faktor. Hasil wawancara menunjukkan selain faktor 5 ini ada lagi 3 atau 4 lainnya. Akhirnya dia melengkapi itu, semakin kaya ilmu pengetahuan. Ya, semakin kaya dengan adanya hasil penelitian kita. Nah, bisa jadi setelah kita mengeluarkan hasil penelitian tadi, nah itulah yang kemudian banyak orang mensitasi tuh, merefer ke kita. Wah, ada 8 ternyata faktornya bukan 4. Akhirnya nama kita yang kemudian terkenal, disitasi oleh orang-orang karena kita menawarkan bahwa enggak 4 kok, ada 8. Nah, kita tidak tidak melanggar atau tidak tidak mengcounter atau mengkritik penelitian yang terdahulu ya, justru kita menambah menambah kontribusi terhadap pengetahuan.
dengan menawarkan bahwa nggak 4 kok, ada 7, ini ya dasarnya gitu penelitiannya, ya. Kemudian development yang tadi saya bilang, karena kita melakukan atau menggabungkan 2 jenis penelitian atau 2 jenis pendekatan dalam pengumpulan datanya dan analisanya, secara nggak langsung kita mengembangkan ilmu pengetahuan gitu ya, kita mengembangkan sebuah hipotesis baru. Nanti penelitian-penelitian berikutnya ketika menguji ketika melakukan penelitian menggunakan entah kuantitatif sendiri atau kualitatif, maka mereka akan mengacu ke penelitian kita untuk menguji 7 atau 8 ini tuh betul nggak gitu, ya kan? Kemudian expansion, kita juga secara nggak langsung sudah mengembangkan ilmu pengetahuan secara luas sekali. Ya mungkin teman-teman dulu ingat bahwa di dasar ilmu manajemen itu kan cuma ada 4P dulu ya. Itu bertahun-tahun tuh, price, place, promotion, sama saya lupa satu lagi apa ya, produk ya kalau nggak salah. Kemudian kamu jadi 5, 6, 7 dan berkembang. Itu ilmu pengetahuan, itu hal yang wajar, ilmu pengetahuan itu berkembang gitu. Jadi kemudian jangan sampai ada mindset yang yang terpatri di otak kita bahwa penelitian itu hanya pengaruh X terhadap Y saja atau analisa faktor-faktor. Begitu aja terus skripsi bertahun-tahun dan polanya itu di copy paste sama beribuan orang gitu ya. Yang dia dilakukan oleh para peneliti, kemudian hanya mengenalkan software yang anti plagiarisme saja untuk menunjukkan perbedaannya, bahwa ini tidak di-copy dari skripsi lain. Padahal kan judulnya tetap sama, pengaruh X terhadap Y. Kan ini kan ini menunjukkan ini pada akhirnya nanti sebenarnya sudah memasuki fase titik jenuh dengan judul yang sama dan tidak berkembang akhirnya. Makanya kemudian scholars atau peneliti Indonesia kurang banyak berbicara di luar negeri atau di forum-forum konferensi internasional, karena yang kita jual hanya itu, menguji hipotesis saja. Kontribusi terhadap knowledge-nya apa? Kita tidak mengekspand temuan baru, ya. Itu yang akan sayang gitu ya. Sayang padahal peluangnya sangat besar. Kemudian compensation corroboration dan diversity. Ini kurang lebih begini ya. Jadi intinya kita ingin mengcapture multi perspektif ya dengan menggabungkan adanya kuantitatif dan kualitatif. Nah, tadi kan ada pertanyaan nih, siapa saja sih authors-nya gitu ya, actors-nya atau orang-orang yang berperan besar dalam penelitian mixed method. Nah, mungkin sebenarnya orang mungkin menganggap bahwa mixed method ini ada hal-hal yang baru ya. Ini adalah ilmu yang baru. Padahal ini nggak saya sajikan di slide ini ya, di slide di fakultas temporary saya sajikan. Jadi sebenarnya ini penelitian yang lama, metode yang lama yang sudah dimulai mungkin 80 tahun, 100 tahun yang lalu di bidang antropologi. Ya, yang namanya mixed method. Mereka menggabungkan 2 metode ini. Ya, jadi memang ini sebenarnya metode yang lama ya, cara yang lama mixed method ini. Tapi karena dominasi kuatnya penelitian kuantitatif selama puluhan tahun, jadinya kan kayak tadi misalnya statement bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Itu kan yang otak kita langsung seperti itu. Ya langsung, karena memang kita didoktrin seperti itu terus. Akhirnya mixed method nggak berkembang dulu. Padahal kan kalau nggak sadar, ya secara nggak sadar tuh kita lihat contoh ya, kita mau meneliti suku X di mana misalnya di Makassar. Ya ini antropologi ya, dia ingin meneliti perilaku suku X di kota Makassar misalnya. Let's say 100 tahun yang lalu. Logiknya, kalau kita meneliti suatu etnis suku, pasti tidak bisa lewat kuantitatif. Ya kan kita mau masa kita bisa menilai perilaku orang atau budaya dari suatu etnis atau suku itu melalui kuantitatif? Tidak bisa. Kita harus melakukan apa? Kita harus blend in. Ya, kita harus kalau dalam istilah penelitian kualitatif ada namanya etnografi ya. Kita harus masuk ke dalam etnis tersebut, tinggal di sana berhari-hari, mengamati perilakunya. Ya kan itu adalah kualitatif. Itu namanya etnografi, itu salah satu komponen atau cara dalam penelitian kualitatif. Karena kita nggak bisa ngambil kesimpulan, oh ternyata suku ini tuh tidak bisa tanda kutip maju karena A, B, C, D, E. Ya itu mungkin kuantitatif hanya begitu saja berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Misalnya. Kualitatif mungkin dia akan blend in. Saya akan menginap selama 3 bulan mengamati prosesnya bagaimana. Nah, secara nggak langsung berarti kan kita sebenarnya menggabungkan tuh antara kuantitatif dan kualitatif. Hanya saja memang tidak terlalu terkenal. Baru kemudian di era tahun 80-an mulai rame nih. Ya, mungkin tokoh-tokoh peneliti di sini sudah familiar dengan nama John Creswell. Ini yang jadi referensi nih, Creswell, Tasha Corey dan sebagainya. Ini bahkan citasi mereka sudah sangat banyak sekali dan sangat-sangat terkenal saat ini ya. Dianggap sebagai tokoh mixed method, founding fathers-nya mixed method.
Nah, ini adalah jumlah citasinya yang mereka buat. Mungkin kita mikir, citasinya kok cuma 54, sedikit sekali gitu. Nah, ini adalah citasi di dalam jurnal yang sama. Nama jurnalnya adalah Journal of Mixed Method, yang tidak disitasi oleh jurnal lain loh ya. Padahal kalau disitasi oleh jurnal lain bisa ratusan atau ribuan bahkan ya, kalau misalnya nanti teman bisa lihat dari nama John Creswell ini. Beliau sudah sangat-sangat expert di bidang mixed method ini. Dan Journal of Mixed Method ini Q1 ya. Di Scopus itu Q1 dengan impact factor analisisnya itu, impact factornya di atas 3,5 kalau nggak salah terakhir saya lihat. Artinya memang sangat bagus sekali jurnalnya, dan dia tetap bertahan dengan baik. Dan acceptance, penerimaan paper penelitian dengan menggunakan mixed method ini sudah sangat-sangat luas di berbagai jurnal Q1. Artinya memang ini sebagai sebuah metode menawarkan hal yang baru, yang unik. Nah, setelah slide ini akan saya tunjukkan sebuah fakta yang menarik ya terhadap para peneliti ini ya, founding fathers-nya mixed method. Tapi mungkin nggak semuanya yang akan disajikan gitu. Saya hanya ngambil contoh 4 ya. Lihat nih ya. John Creswell ini, Alan Bryman, Jennifer Green, dan Morse. Kalau diperhatikan, background mereka adalah peneliti kuantitatif semuanya. Jadi untuk seseorang bisa beralih fungsi atau beralih melakukan penelitian mixed method, dia harus punya solid background dulu. Jadi apakah, tadi saya tidak mempermasalahkan misalnya orang melakukan penelitian pengaruh X terhadap Y, dengan syarat orang tersebut memang menguasai betul alat-alat kuantitatifnya. Mereka paham regresi itu menjelaskan apa, interpretasinya apa. Mereka paham statistik deskriptif itu apa. Ya, ini sebagian dari penelitian kuantitatif. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang backgroundnya kuantitatifnya solid. Mereka baru beralih ke sebagai peneliti mixed method itu setelah apa? Setelah mereka mengajar mata kuliah metode riset, mereka mulai membaca. Pasti kan kalau misalnya dosen atau staf mengajar atau mungkin yang kuliah ya, yang mahasiswa yang kuliah, pasti ada mata kuliah yang namanya metode riset atau metode penelitian. Nah, dosennya ya atau kita misalnya sebagai dosen ketika mengajarkan mata kuliah itu, misalnya saya S1-nya misalnya menggunakan penelitian kuantitatif, pengaruh X terhadap Y, nggak ada masalah gitu ya. Kemudian saya bercita-cita menjadi dosen, kemudian ditugaskan untuk mengajar mata kuliah metode penelitian. Nah, walaupun background kita adalah kuantitatif, mau nggak mau kan kita harus pelajari kualitatif untuk mengajarkan bahwa ini loh ada metode kualitatif. Nah, orang-orang ini sama nih, terutama nomor 1 sama nomor 2. Dia mengajarkan mata kuliah metode riset ini dengan background kuantitatif yang kuat, dia mengajarkan juga kualitatif. Nah, orang kalau sudah mengajarkan, dia pasti mau baca kan, harus baca materinya secara komprehensif. Tapi kemudian tercetus di dalam pikirannya ini bahwa, oh, ini kayaknya bisa ya dikombinasikan. Nah, ini akhirnya kemudian mencetuskan ide bahwa mixed method research ini sangat mungkin. Akhirnya mulailah trial and error dulu ya, menggabungkan bagaimana sih apakah ini bisa berhasil atau tidak gitu ya. Dan yang menarik yang nomor 3 dan 4, nomor 4 terutama ya, bahwa dia background yang kuantitatif, dia baru dapat atau bisa memahami mixed method setelah kuliah. Nah, kayak misalnya contoh di sini ada teman-teman semua, tadi saya lihat ada beberapa yang mahasiswa S1 misalnya. Ya, karena kuantitatif background-nya S2 misalnya atau S3. Nah, kalau misalnya nanti kuliah S3 misalnya di luar negeri, terutama di daerah Eropa sama Inggris terutama ya. Itu kan mereka dosen pembimbing itu atau penelitian itu sekarang banyak yang mengadopsi mixed method. Karena memang lagi booming sekarang di sini juga. Mungkin di Indonesia belum seramai itu ya. Nah, kan kita ini misalnya background saya terus terang background-nya kualitatif dulu. S1 saya kualitatif, terus saya senang dengan hal yang sifatnya kualitatif dibandingkan kuantitatif. Nah, ketika saya datang ke sini saya bawa proposalnya kualitatif. Tapi kemudian diminta untuk mengubahnya menjadi mixed method. Saya pelajari lah itu akhirnya kuantitatif. Ternyata wah ini menarik nih, ini menarik dan challenging, menantang. Nah, bisa jadi teman-teman semua misalnya yang ingin melanjutkan studi, background-nya kuantitatif. Kemudian ketika pindah atau melanjutkan studi, diminta kamu pakai mixed method. Nah, ini yang dialami oleh nomor 4 ini ya. Jadi dia belajar terus menerus, akhirnya menggabungkan pengumpulan datanya seperti apa, analisisnya seperti apa. Akhirnya dia jadi salah seorang expert di bidang mixed method. Ya, seperti halnya Creswell, Bryman, dan Green. Nah, sekarang bagaimana sih pelaksanaannya atau metode mixed method ini ketika kita mau memulainya?
Nah, di sini ada dasarnya ya, ada dasar yang ingin saya sampaikan gitu. Dasarnya maksudnya sebenarnya sekarang udah lebih advance ya. Ini lebih advance bagaimana melakukan penelitian dengan mengadopsi atau menggunakan mixed method. Tapi karena ini untuk beginners ya, untuk pemula juga, untuk mengenalkan, kita akan mulai dengan 4 hal ini dulu gitu ya. Yang pertama adalah explanatory, yang kedua adalah exploratory, ketiga embedded, yang keempat triangulasi. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Nah, keempat desain dasar dari mixed method ini ya dilakukan berdasarkan 3 hal nih, timing, weighting, sama mixing. Apa sih maksudnya 3 ini? Ya, nanti saya akan jelaskan nih. Ya, yang pertama explanatory dulu ya, explanatory. Explanatory, sequential. Ya, jadi dari katanya sendiri sequential, sequence itu urutan, berurutan. Nah, buat teman-teman semua yang backgroundnya kuantitatif penelitiannya, skripsinya, tesisnya, atau disertasinya, kita punya background kuantitatif, ya, kemudian mau berpikir beralih menggunakan mixed method, ini bisa jadi ini cocok, ya, explanatory. Kenapa? Karena kita akan mulai penelitian yaitu dengan pertama mengambil datanya itu data-data yang sifatnya kuantitatif, kemudian menganalisanya kuantitatif juga. Jadi maksudnya bagaimana? Kita tahu ya pengambilan data kuantitatif itu kan bisa misalnya apa ya dari website IDX ya, apa namanya, atau dari annual report perusahaan kelihatan ya, atau dari teori-teori sebelumnya ya, dari hipotesis dan teori sebelumnya, penelitian sebelumnya, datanya bisa dapat nih ya, data sekundernya gitu ya bisa kita dapat, kemudian kita analisa. Nah, explanatory sequential ini adalah maksudnya jadi kita koleksi dulu tuh, kita kumpulkan dulu semua data-data kuantitatifnya, kita analisa dulu, ketemu kan misalnya, oh ya ini pengaruhnya atau secara deskriptif menunjukkan bahwa A, B, C, D, E. Analisanya sudah keluar. Nah, setelah itu, baru kemudian hasilnya, findings-nya, temuannya, kita bawa ke kualitatif. Tadi misalnya, oh berdasarkan hasil penelitian ini, ternyata tren penjualan mobil sudah turun dari 5 tahun yang lalu, penyebabnya A, B, C, D, E, hasil analisa kita. Kita konfirmasi akhirnya, kita ingin jelaskan, kita konfirmasi ke siapa? Tadi, entah ke dealer misalnya, ke produsennya, ke pemerintahnya, mungkin ada regulasi, ya. Jadi berurutan loh, kita nggak bisa langsung melakukan kualitatif kalau kuantitatifnya belum selesai. Baru kemudian akhirnya kita interpretasikan, kita gabungkan bagaimana kedua data analisa data ini dalam satu paper ya kita gabungkan. Nah, ini adalah explanatory sequential. Tadi kan contohnya yang saya bilang di slide sebelumnya itu adalah masalah timingnya, weighting, sama mixing. Nah, timingnya di mana? Timingnya di sini adalah adanya urutan dalam proses penyelesaian penelitiannya. Jadi pertama kuantitatifnya dulu diselesaikan. Ini adalah untuk membuka jalur bagi orang-orang yang punya background kuantitatif atau memang yang dulunya memang terbiasa menggunakan penelitian kuantitatif. Saya mau hijrah ke mixed method, ya sudah nggak apa-apa, jadi kuantitatifnya dulu dikuasai, ya, timingnya berurutan tuh, biar kita nggak terlalu kaget langsung loncat ke mixed method. Nah yang kedua apa, weighingnya ini maksudnya adalah bobotnya. Jadi kan ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah kualitatifnya di sini, ya sekali lagi kualitatifnya di sini adalah untuk menjelaskan saja, ya, mengkonfirmasi. Artinya dominasinya, kalau explanatory sequential, dominasinya itu adalah di kuantitatif. Ini jadi dominannya. Karena tadi itu ya ingin mengabsorb atau menampung orang-orang yang memang punya background kuantitatif terlebih dahulu. Jadi dia nggak langsung ekstrim loncat ke mixed method. Jadi bobot kuantitatifnya dominan. Baru disusul oleh kualitatif sebagai pelengkap saja. Ya. Nah, mixingnya di mana? Kan namanya mixed method kan ada yang di mix dong, ada yang dicampur. Nah, kalau di sini mixingnya adalah di bagian akhirnya pada saat interpretasi. Jadi pertama adalah penelitian kuantitatifnya terlebih dahulu, kemudian dianalisa, setelah tahu hasilnya dikonfirmasi lah menggunakan kualitatif gitu ya, entah wawancara, observasi dan sebagainya. Setelah selesai dianalisa yang kualitatifnya, baru kemudian diinterpretasi. Jadi pada saat interpretasinya kemudian digabungkan. Nah, di sini mixingnya ya. Nah, sekarang oke lah, itu explanatory. Bentar. Nah, sekarang
saya kasih ilustrasinya ya, contohnya nih, misalnya kalau yang buat ini masalah strategi juga penting ya. Ini masalah strategi untuk kayak untuk skripsi misalnya ya. Kan biasanya dikasih waktu 6 bulan di semester 8 atau kurang bahkan. Tapi kan kadang ya tadi itu tadi ya, mindset kita adalah skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Kita nggak mau ribet, nggak mau lama. Akhirnya 2 bulan, 3 bulan kalau bisa selesai cukup gitu ya. Nah, kalau memang mindset kita sudah seperti itu, saran saya ya, ini saran saya, baiknya mixed method tidak diadopsi. Karena memang dia butuh ketekunan gitu ya. Kecuali kalau memang nanti dosen pembimbingnya misal mengarahkan untuk mixed method. Terus yang kedua adalah adanya, bukan intervensi ya, adanya peran serta yang aktif dari dosen pembimbingnya. Karena ini penting gitu ya, supaya nanti bisa dalam waktu 6 bulan bisa selesai. Kalau misalnya untuk S2 masih memungkinkan. Ya, kalau S3 sih karena waktunya 3 tahun 4 tahun itu cukup waktunya sebenarnya untuk melakukan mixed method. Kalau untuk S1 mungkin kalau tidak dapat proper coaching, pelatihan yang kuat agak sulit. Ya, karena waktunya kan memang tidak bisa singkat gitu ya. Apalagi kalau mengambil sequential berurutan, satu-satu dulu diselesaikan, baru kemudian bisa keluar skripsinya di bulan Juli gitu. Harapannya Agustus sudah sidang, September sudah revisi, kemudian wisuda. Itu kan normal life ya. Tapi kan di tengah jalan ada aja pasti drama sana sini ya. Jadi akan bikin sulit lah. Ya, tapi urutannya kalau misalnya dibuat strategi dengan tepat dalam 6 bulan bisa selesai. Memang harus butuh disiplin tapinya. Ya, kuantitatif datanya sudah ada. Ini asumsinya planningnya sudah dibuat di bulan Desember dan Januari. Dan kita tahu, nah ini yang penting juga, kuncinya kan ada di data ya. Jadi kalau datanya kita tidak punya, tidak tahu harus ngapain, kita tidak tahu siapa yang harus diwawancara, udah gitu tidak punya koneksi atau jalur untuk pewawancara tersebut gitu ya, untuk melakukan wawancara tersebut, sulit nanti. Karena kita sudah dapat datanya misalnya dari kuantitatif. Ya sudahlah, kita wawancara deh ke siapa namanya, ke decision maker-nya, pengambil keputusan di dalam perusahaan manufaktur misalnya, ya, decision maker-nya. Nah, tapi kita nggak punya channel ke sana. Akhirnya diganti lagi, cari lagi perusahaan yang lain. Nah, itulah akhirnya kemudian karena strateginya yang di awal kita nggak punya, koneksinya untuk melakukan wawancara nggak punya, jalurnya nggak ada, akhirnya molor tuh semuanya, mundur, semua mundur, akhirnya nggak selesai. Akhirnya ujung-ujungnya kita ya sudahlah balik ke kuantitatif gitu ya. Karena memang itu yang paling dasar gitu ya untuk dilakukan penelitian. Ya, ini contohnya yang bisa dilakukan. Kalau misalnya explanatory sequential. Nah, contoh berikutnya yang kedua adalah exploratory sequential. Sama seperti yang pertama, ini ada sequential, ada urutannya di sini ya, ada urutannya. Saya contohnya, saya backgroundnya kualitatif dulu S1 saya. S2 tidak menggunakan atau tidak melakukan penelitian untuk tesis. Kemudian S3 baru menggunakan mixed method. Nah, karena saya kualitatif gitu kan, wah ini mungkin exploratory nih. Ya, exploratorinya bisa. Ya, karena apa? Saya melakukan apa namanya, mengumpulkan data kualitatif dulu, saya wawancara dulu gitu ya, saya observasi dan sebagainya, kemudian dianalisa, baru kemudian di hasil tadi, misalnya hasil jawaban tadi itu dibagikan kuesioner atau survei dari hasil wawancara tadi. Ini loh faktor-faktornya ada 8 misalnya. Saya tanya ke stakeholdernya atau partisipannya bagaimana, apakah misal menggunakan skala Likert ya, like Likert atau menggunakan apa skala yang lain misalnya, baru kemudian kita tes nih hasil skala tadi baru diinterpretasi. Jadi kurang lebih mirip dengan explanatory, hanya bedanya urutannya, ya urutannya adalah kualitatif dulu baru kuantitatif. Nah, timingnya seperti itu, mirip timingnya, weightingnya atau beratnya atau bobotnya di sini sedikit beda. Bobotnya adalah lebih dominan di kualitatif. Ini bagi teman-teman semua yang backgroundnya kualitatif sebelumnya, cocok seperti ini. Asumsinya cocok dalam melakukan penelitiannya ya, bukan berarti dalam konteks timingnya. Ya karena kan tadi saya bilang 6 bulan paling enggak tuh. Bisa lebih cepat kalau memang datanya atau hasilnya sudah keluar duluan. Tapi kalau enggak ya repot nanti kitanya ya. Nah, ini cara yang lebih hemat lagi. Nah, ini adalah cara yang saya pakai ini di S3 embedded. Ya, ini agak sedikit beda dengan kualitatif dan kuantitatif. Sorry, sedikit beda dengan explanatory dan exploratory. Embedded ini agak sedikit beda. Bedanya bagaimana? Ya, kalau orang melakukan penelitian, ya kan tadi kan kita maunya kita mengikuti statement yang awal tadi bahwa penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai. Tentu saja kan kadang kita punya pikiran bahwa bagaimana caranya skripsi atau tesis disertasi kita itu bisa selesai tidak dalam waktu tempo yang lama, tidak membutuhkan biaya yang besar. Nah, nah ini berarti kita ya sudah kita menggunakan embedded saja kalau kayak gini.
Nah, embedded itu maksudnya apa? Jadi dalam embedded ini ya, embedded ini kan dia apa namanya? Kita maunya atau kita ada dominasi mirip-mirip kayak tadi ya, mirip kayak sequential. Jadi kalau misalnya background kita adalah kuantitatif, yang dominan adalah kuantitatifnya. Nah, terus kalau misalnya kita apa namanya? Dominannya kualitatif, maka kita akan menggunakan kualitatif sebagai acuannya. Sementara kuantitatifnya atau kualitatifnya jadi suportifnya saja. Nah, bedanya gini, kalau dalam embedded ini, ya, dia memungkinkan proses pengambilan datanya, ya, itu secara bersamaan, timingnya ya, secara bersamaan. Maksudnya bagaimana? Jadi, kalau tadi kan sequential kan kita harus selesai dulu proses yang satu, baru kemudian bisa lanjut ke proses berikutnya. Kalau embedded nggak seperti itu, ya, embedded yang concurrent pertama, istilahnya concurrent ya, bersamaan. Embedded yang concurrent itu, kalau tadi yang sequential nggak mungkin concurrent, sequential berurutan. Kalau embedded memungkinkan, embedded bisa yang sequential juga ya, tapi bisa juga dia concurrent. Jadi contohnya begini ya, proses pengambilan datanya itu harus bersamaan. Ya, jadi misalnya saya ingin melakukan wawancara, di satu sisi saya juga ingin menyebarkan kuesioner. Kan waktunya bersamaan tuh, sebulan selesai tuh pengumpulan datanya. Nah, tapi ada masalahnya di sini kalau melakukan embedded yang concurrent. Masalahnya apa? Masalahnya adalah kalau misalnya ya, kalau misalnya teman-teman semua misalnya turun ke lapangan hanya sendiri. Ini yang jadi masalah. Makanya tadi kalau dilihat dalam definisinya mixed method di awal. Jadi a researcher or a team of researcher. Butuh tim di sini untuk embedded yang concurrent. Ya, jadi nggak bisa langsung sendiri wawancara sendiri nyebarin kuesioner. Ya, kayak contoh misalnya kemarin saya hampir 2 bulan penelitian di Indonesia di 2 kota. Itu dibantu oleh mahasiswa dulu ya untuk menyebarkan kuesionernya. Jadi mereka yang menyebarkan kuesioner, saya yang melakukan wawancara terhadap yang lain. Nah, itu mungkin tuh concurrent. Jadi secara nggak langsung sebenarnya saya melakukan atau mengadopsi embedded design dengan timingnya adalah concurrent, bersamaan waktunya. Tapi ada weighing-nya di sini, saya weighing-nya adalah kualitatif karena background saya adalah kualitatif. Jadi lebih dominan di kualitatifnya. Jadi kuantitatifnya hanya sebagai statistik deskriptif saja, menunjukkan bahwa oh ini sejalan dengan hasil wawancara. Jadi hanya seperti itu. Dan itu memungkinkan. Jadi ketika ada dua data dikombinasikan, itu menunjukkan bahwa kita adalah peneliti mixed method. Karena juga fasenya di sini saya masih belajar ya, belum masuk ke level advance. Tapi untuk masuk ke dalam fase advance tadi, kita butuh yang namanya basic-basic. Mungkin bisa jadi nanti kemudian di kedepannya bobot weightingnya ini kuali dan kuanti sama-sama besar, ya. Nah, tapi ada sedikit masalah di sini. Kalau misalnya kita mau mengadopsi embedded, masalahnya apa? Kan kita punya pertanyaan ya untuk wawancara. Kita juga punya pertanyaan untuk kuesioner. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya kita tidak punya basic teori yang kuat, tidak punya referensi yang kuat, pada saat turun ke lapangan, nanti kita kaget tuh. Kan kita harapannya ya, hasil wawancara, hasil kuesioner, itu pas kan? Dari misalnya 500 partisipan disebar, kuesioner, konsumen, dan sebagainya, kemudian hasil wawancara menunjukkan itu. Pas di merge, ya kan terakhirnya di merge ya, digabung di akhir. Ternyata, loh kok nggak sesuai? Nah, itu jadi masalah tuh nantinya. Ya, nah mixingnya ini kalau di embedded ini bisa karena dia bersamaan langsung digabung bisa tuh saat prosesnya ya, tapi kalau misalnya nggak match itu yang akan jadi masalah. Nah, yang terakhir triangulasi. Nah, triangulasi ini udah paling sering nih, ini adalah common practice of triangulation, tapi jangan salah ya, triangulasi biasanya penelitian kualitatif. Orang kualitatif tahu triangulasi, tapi sedikit beda triangulasi di kualitatif dan triangulasi di mixed method. Kalau triangulasi di kualitatif itu biasanya dia membandingkan atau mengkombinasikan antara hasil wawancara dengan observasi misalnya ya, itu di kualitatif. Jadi hanya satu metodenya saja. Kalau di mixed method triangulasinya itu beda. Dia bisa triangulasi teori ya, triangulasi datanya, triangulasi metodenya, terakhir triangulasi investigatornya. Jadi digabungkan semuanya tuh, dilihat oh seperti ini. Nah, tujuannya jelas triangulasi ya, untuk mereduksi bias ya. Jadi karena ada banyak hal ya, akhirnya ditriangulasi, dikonfirmasi sana sini, dilihat bagaimana ini valid nggak sih ya datanya, terus kombinasinya seperti apa gitu. Ini triangulasi, ini yang paling sering dipakai di mixed method itu. Nah,
ini yang apa namanya concurrent menggunakan triangulasi juga ya. Jadi convergence istilahnya ya. Jadi datanya kuantitatif dan kualitatif itu digabungkan, datanya dikoleksi atau diambil secara waktu yang bersamaan, kemudian dianalisa di waktu yang bersamaan, kemudian dibandingkan atau digabungkan. Boleh gitu ya, digabungkan atau dibandingkan. Ya, kemudian diinterpretasi. Nah, ini yang terakhir, slide terakhir ya, masalah challenges-nya. Ini yang tadi saya bilang, memang agak sedikit kompleks melakukan mixed method ini. Kompleksnya adalah tadi, kalau kita belum kuat atau belum solid apa namanya kuantitatif atau kualitatifnya, yang terjadi adalah kita jadi underdevelop tuh, datanya itu jadi ngawur gitu ya, terlalu biasa, kemudian nggak nyambung ujungnya ya. Karena kita memaksakan sekarang lagi trennya mixed method, karena tren kita ikut-ikutan pakai mixed method, akhirnya pas lihat wah susah ya, telat kalau misalnya kita berpikir bahwa kita baru mulai Januari ya, terutama yang skripsi ya, kita berharap Juni udah selesai, Januari baru tertarik ke mixed method, baru pelajari. No, kalau memang tertarik dengan mixed method gitu ya, untuk S1 apalagi S2 gitu ya, baiknya teorinya dikuatkan dulu sebelumnya memulai penelitian tersebut, karena planning itu lebih penting dibandingkan eksekusi ya. Planningnya itu apa? Dengan membaca literatur dulu tentang mixed method, entah mengikuti pelatihannya, entah membaca buku-bukunya dari Creswell, Tasha Corey dan sebagainya, terus melihat contoh paper yang jadi mengadopsi mixed method itu seperti apa. Kalau planningnya kurang bagus, pada saat eksekusi itu kita juga sudah siap. Kalau findingnya nggak match antara kuanti dan kuali, plan B-nya apa? Exit plan kita apa? Baru kita sadar di bulan Juni bahwa ini nggak match, wah itu wassalam tuh. 4 tahun nggak akan selesai. Ya, apalagi yang jalur-jalur beasiswa misalnya ya. Beasiswanya berhenti di tahun keempat, repot nanti kita. Ya, itu yang akan jadi masalah. Nah, kemudian adanya artikulasi yang kurang juga nih. Jadi dua komponen kurang terintegrasi yang tadi saya bilang. Jadi kita harus sudah siap. Kalau misalnya datanya, saya mau pakai sequential. Sequential sebenarnya lebih aman ya. Lebih aman karena kan kita sudah analisa duluan. Ya, kuantitatifnya. Jadi sudah solid, hasilnya baru dikonfirmasi. Atau kualitatifnya sudah solid, baru dikonfirmasi ke penelitian kuantinya atau kualitinya. Yang repot embedded gitu ya, kayak model saya. Dia bersamaan soalnya waktunya. Kalau bersamaan kan unpredictable ya, nggak bisa diperkirakan. Secara biaya dia lebih murah, embedded. Secara waktu lebih cepat. Tapi dia nggak bisa diprediksi hasilnya. Kan namanya kuesioner sama wawancara kan kita nggak tahu jawabannya seperti apa, dan kita tidak bisa mengarahkan orang mengikuti jawaban kita ya, seperti itu. Akhirnya terus kemudian lack of focus gitu ya. Terus yang keenam juga yang penting nih, masalah kurang kuatnya memberi alasan gitu. Jadi kita tadi misalnya, tolong jangan sampai ada di pikiran kita, oh ini yang penting keren, yang penting oke nih ngikutin tren. Kalau kita pakai proposal ini bisa dijual di negara-negara Eropa, Amerika, Inggris Raya gitu ya. Tapi kemudian kita nggak paham alasannya apa ya pakai mixed method gitu. Harus ada justifikasi ya di dalam penelitian kita kenapa harus pakai mixed method. Nah, kuncinya, ini yang saya kasih tahu ya. Kuncinya sebenarnya ada di dua hal tuh. Pertama adalah aim atau tujuan dari melakukan penelitiannya apa. Yang kedua, pertanyaan. Nah, ini jadi penting nih, pertanyaan dalam penelitiannya. Jadi maksudnya jangan sampai pertanyaan kita adalah kita ingin mengetahui hubungan. Sudah salah tuh. Kalau sudah dengan menggunakan kalimat untuk mengetahui hubungan X misalnya, variabel X terhadap Y, saya sudah kuantitatif aja deh, nggak usah ribet pakai mixed method. Atau yang kedua misalnya untuk mengeksplorasi, ya sudah kualitatif aja, nggak usah dipaksakan itu. Yang kemudian ada pertanyaan kan, terus yang tepat seperti apa dong kalau kayak begitu? Nah, yang sifatnya general tuh, untuk mengetahui misalnya mengcapture persepsi atau yang lebih luas gitu ya. Jadi judulnya harus yang lebih general, yang menunjukkan bahwa ini nggak bisa pakai kuantitatif, ini nggak bisa pakai kualitatif, harus pakai mixed method. Nah, ini justifikasinya akhirnya ya, kemudian jadi alasan yang kuat buat kita menggunakan mixed method. Nah, ini bonus buat teman-teman semua yang hadir nih. Ini ada banyak referensi yang saya pakai di sini, yang bisa dipakai untuk memulai melakukan penelitian mixed method. Memang semuanya referensinya menggunakan bahasa Inggris ya. Tapi nggak apa-apa, tapi ini dia banyak menggunakan tabel ya. Orang-orang ini banyak menggunakan diagram supaya kita ada gambaran, terutama Creswell. Jadi ada panah-panahnya di sana dalam bukunya yang membantu kita. Oh, setelah ini tuh urutannya seperti ini. Jadi manual booknya adalah. Ya mungkin itu cukup sekian dari saya. Nanti saya kembalikan ke host dan mungkin kalau ada tanya jawab bisa dipandu oleh moderatornya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Denny atas materinya yang sangat luar biasa. Saya mendapatkan, sebagai mahasiswa S1, saya mendapatkan banyak insight dari materi kali ini. Nah, ini ada
yang bertanya Kak dari Yulina Astuti. Nah, yang pertanyaan pertama sebenarnya udah dijawab ya sama Kak Deni di materi tadi. Nah, jadi saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, apakah teknik pengambilan sampelnya sama dengan metode kualitatif atau kuantitatif, Kak? Nah, apakah metodenya sama ya? Jadi karena dia ada dua stance ya, ada dua kuanti dan kuali, sebenarnya metode yang digunakan masing-masing tuh ya dalam proses pengambilan datanya. Jadi maksudnya begini, kalau metode kualitatif misalnya, dia metodenya kan wawancara misalnya, observasi atau apa namanya tadi yang etnografi, misalnya kita masuk ke satu wilayah, ikuti pelajari behavior orang-orangnya, itu metodenya tuh ya. Jadi nggak bisa dipaksakan digabung kuantitatif di sana. Kalau kuantitatif beda lagi gitu ya metodenya, dia apa namanya bisa kuesioner, survei, itu masing-masing. Yang jadi masalah kan nanti pada saat proses integrasinya, mengkombinasikannya menjadi satu satu apa namanya goalsnya satu gitu ya, panahnya satu di ujung tuh, gimana caranya dia bisa dikombinasi, baik itu dibandingkan atau digabungkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi metodenya sih masing-masing ya pengumpulan datanya gitu. Tapi pada saat hasil akhirnya nanti yang kemudian dibandingkan atau digabungkan seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, peralatan analisis yang dapat digunakan untuk mixed method ini gimana Kak? Nah, sama nih. Jadi tadi kan contohnya ya, karena tadi kalau sequential itu kan tadi yang saya bilang masing-masing ya. Contoh nih kalau misalnya siapa Ibu Yulina nih, misalnya saya menggunakan untuk kuantitatif dulu deh. Kuantitatifnya saya menggunakan SPSS ya, alatnya ya, SPSS misalnya. Uh, Kayak contoh saya di sini, saya menggunakan faktor analisis dengan SPSS. Mungkin teman-teman di sini yang S1 terutama misalnya, saya mau menggunakan path analysis deh, atau SEM, atau PLS. Ya, biar keren aja gitu, nggak regresi misalnya. Kelannya bisa keren. Nggak ada masalah tuh. Untuk analisis bisa macam-macam. Karena kan, apa namanya, itu adalah tools ya, alat analisa di dalam penelitian kuantitatif. Dan nggak salah. Bahkan saya terus terang pun, ini level S3 loh ya. Level S3 di negara Inggris Raya pun, statistik deskriptif aja cuma menceritakan bahwa responden saya itu ini loh, ini wilayahnya misalnya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Itu adalah menunjukkan data kuantitatif. Tapi tolong jangan dibedakan ya. Jangan dibedakan apa ya, kuantitatif, jangan dibedakan statistik deskriptifnya itu statistik deskriptif yang sederhana. Maksudnya begini ya. Memang saya menjelaskan nih Jakarta atau Jawa Barat dalam penelitian saya misalnya. Tapi enggak saya tulis bahwa responden ini mayoritas misalnya laki-laki, kemudian ini perempuan usia sekian. No, itu deskriptif yang standar. Tapi dijelaskan, kenapa di Jakarta suku yang mayoritas adalah Jawa. Baru kemudian ada referensinya. Karena Jawa, ngerti ya maksud saya. Jadi itu yang statistik deskriptif yang lebih dominan. Dijelaskan di dalam level penelitian S3 ya terutama. Karena dia butuh justifikasi. Kenapa Jakarta yang dipilih, kenapa Jawa Barat yang dipilih, kenapa suku Sunda sampai 78% kalau nggak salah di Jawa Barat. Makanya yang mendeskripsikan konsumennya adalah Jawa Barat, konsumennya adalah etnis Sunda misalnya. Ternyata di Jakarta Betawi suku yang kedua. Jadi urutannya misalnya suku Jawa, suku Betawi, baru suku Sunda. Itu deskriptif tuh, ya. Itu normal dipakai di analisa kuantitatif. Sementara kualitatifnya saya menggunakan tematik analisis namanya. Itu alatnya, ya. Tematik kan ada dua ya, bisa menggunakan manual. Kalau misalnya wawancara itu manual. Jadi kita mencari jawaban yang sama tuh dari 15 orang, 20 orang misalnya wawancara. Misalnya saya tanya nih, siapakah stakeholder dari pasar tradisional misalnya dalam konteks saya. Saya tanya tuh dari 15 orang misalnya. Saya hanya akan mengambil jawaban yang sama dari mereka. Tapi kalau jawabannya berbeda, saya akan tulis juga. Tapi menurut misalnya gini ya, menurut responden 1, 2, 3, bahwa stakeholdernya adalah pemerintah misalnya. Tapi responden D tidak menjawab seperti itu. Nah, tapi ada juga yang menggunakan software misalnya. Kalau softwarenya kalau di analisa kualitatif atau wawancara itu menggunakan N5O. Ya, itu untuk ada codingnya, kemudian ada
mengurutkan. Kalau misalnya di manual kan dia pakai pulpen ya, pakai stabilo gitu diwarnain ini loh yang bikin sama jawaban dari berbagai responden. Kalau di software itu kan nanti dia sendiri otomatis tuh ya keluar ini tapi untungnya apa namanya intinya sama ya menggunakan tematik analisis tadi. Ada juga menggunakan konten analisis gitu ya. Itu beda-beda ya. Dan kita jangan diadopsi semuanya karena masalah waktu. Jadi kalau bisa nih ibu ini kalau ingin menggunakan mixed method di plan dulu di awal. Kita mau menggunakan tools apa? Contoh misalnya saya SPSS pakai factor analysis karena sebelumnya nggak bisa, belum pernah pakai. Efeknya apa? Pelajari dulu kan. Nah terutama buat adik-adik mahasiswa nih jangan kemudian mohon maaf ya saya tidak mengecilkan peran jasa SPSS kan suka ada ya jasanya misalnya saya punya datanya nih kemudian kita ke bank apa sih bank SPSS gitu ya jasanya tolong diolahin keluar hasilnya itu sayang kayak begitu justru waktu masih mahasiswa bisa dipakai untuk pelajari SPSS kayak saya di sini misalnya akhirnya pelajari oh saya paham tuh faktor analisis itu caranya begini ya tapi kan harusnya idealnya ini bukan contoh yang baik yang saya kasih yang dari saya ya ideal sih memang kita pelajari dulu sebelumnya ibu mau pakai apa SPSS kah Stata R gitu ya atau yang lebih keren sekarang pakai Python tuh ya kompleks tapi mohon kiranya kalau mau pakai software yang complicated jangan mengejar gayanya dulu jangan-jangan udah itu nggak bisa kita 3 bulan buat pelajari aja gitu ya tapi nggak bisa ya sudahlah SPSS sudah cukup kalau bisa yang original ya softwarenya karena kalau papernya software yang nggak original dipakai presentasi di luar negeri itu kadang mereka tahu oh ini kamu pakai pakai software yang bajakan ya katanya gitu. Pernah ketahuan waktu itu seperti itu mungkin benar bisa menjawab. Baik Kak Yulina Astuti, mungkin ada tanggapan Kak? Oke, sebelumnya kita lanjut lagi ya Kak ke pertanyaan selanjutnya dari Didi Kak. Nah, pertanyaannya mengenai bentuk analisis kuantitatif dalam mixed method, apakah model penelitian dan analisisnya dapat sekompleks metode kuantitatif biasa? Misal pakai SEM, SEM, PET analysis, dan lain-lain. Nah, kalau bisa menggunakan analisis yang rumit, interpretasinya nanti bagaimana, Kak? Pertanyaan bagus nih ya dari Pak Didi atau Pak Dedi atau Mas Dedi ini. Jadi apa namanya? Sebenarnya tadi ya, ini hanya masalah alat ya. Jadi kan sebenarnya SEM, PATH, PLS, factor analysis kayak saya gitu. Itu kan hanya alat ya. Bahkan kalau kita nggak mau ribet, pakai deskriptif juga bisa. Tapi jangan tadi ya jangan yang sederhana ya malu gitu ya kita klaim sebagai mixed method tapi deskriptifnya hanya ini mayoritas responden 50% jangan gitu ya. Jadi ada biar kelihatan ada analisanya lah. Nah, terus kalau misalnya menggunakan analisis yang rumit ya, interpretasinya bagaimana? Tergantung nanti Pak Dedi ini mau apa namanya mau menggunakan desain yang mana ya apakah mau menggunakan desain yang apa namanya yang eksplorator yang sequential atau mau yang embedded tadi ya kalau misalnya kompleks kayak begini misalnya ya kompleks menggunakan metodenya saran saya baiknya menggunakan yang explanatory itu yang berurutan yang sequential kenapa karena nanti supaya dasar hasil dari penggunaan SEM path analysis ini bisa dijadikan acuan untuk proceed lebih lanjut menggunakan kualitatif ya karena khawatirnya begini ya nanti kalau misalnya embedded yang concurrent yang bersamaan dengan wawancara misalnya dengan observasi yang satu oke banget ya keluar nanti nggak nyambung dengan hasil wawancaranya itu yang agak sedikit repot ya entah sebenarnya mau menggunakan berbagai apa nih SEM, path analysis maupun moderasi ya kalau saya lihat ya mediasi atau moderasi itu nggak jadi masalah sebenarnya toolsnya apa aja kok kuantitatif kan inti dari mixed method itu adalah adanya 2 data yang dipakai ya kuantitatifnya kualitatifnya toolsnya analisanya bebas apa aja dia membuka ruang makanya dia tidak se ekstrim kuantitatif harus ini kualitatif harus ini enggak dia justru bebas tuh yang satu. Nah kalau saya lihat nih Mas Dedi kayaknya background kuantitatifnya kuat nih karena mengenalkan istilah-istilah yang memang jarang dipakai oleh anak S1 itu bagus tuh. Nah kalau kayak begini berarti apa Mas Dedi ini saran saya nggak bisa menggunakan triangulasi karena kalau triangulasi itu kuantitatif dan kualitatif harus sama-sama solid ya dalam penyajian datanya, pengumpulan datanya dan analisanya ya.
Kalau misalnya kayak begini, maka ada dua cara nih. Pertama adalah explanatory, ya di mana apa namanya urutannya atau dominannya adalah data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian setelah keluar hasilnya, entah path analysis atau SEM dan sebagainya, itu kemudian dijadikan atau hasil mediasi ya dijadikan rujukan untuk kualitatif, atau menggunakan embedded yang apa namanya embeddednya bukan yang concurrent tapi ya embedded yang sequential juga, jadi dominannya yang kuantitatif gitu ya, tapi apa namanya tetap aja kurang lebih mirip ya, dijadikan dasar buat buat uh, uh, analisa kualitatif seperti itu. Jadi nggak ada masalah mau pakai yang mana juga kok. Berarti sama aja ini Kak dengan pertanyaan Kak Dedi selanjutnya yang apakah dalam mixed method ini dapat menganalisis kedudukan variabel mediasi atau moderasi? Iya, Kan iya tadi yang tadi saya jawab. Iya, jadi sebenarnya apa ini bagus nih kalau siapa Mas Denny nanti kapan-kapan kita ini nih Mas join riset nih. Soalnya Mas Denny kan kuantinya kuat, saya kualinya oke lah. Jadi kita bisa bikin paper bagus kayaknya ini apa menggunakan kompleks. Saya terus terang nggak menguasai SEM. Saya tahu gitu ya SEM path analysis yang saya pakai factor analysis. Itu kan pilihan ya. Kalau misalnya saya Mbak Gita misalnya moderator, saya biasanya regresi. Gak apa-apa masih bisa kombinasi dengan kami yang kualitatif. Kan tetap aja dia ada data kuantitatif di sana. Jadi jangan dipikir ini sebagai suatu hal yang kompleks ya, mixed method itu ya. Jadi dengan menggunakan apa kuantitatif atau kualitatif yang sophisticated ya, kita balik lagi nih ke mindset kita yang bertahun-tahun yang sudah dibentuk. Yang penting penelitiannya selesai. Tapi ya, ini kalau untuk kuliah ya. Tapi beda levelnya kalau kita mau ngelempar ke jurnal yang Scopus ya. Nah, Scopusnya sendiri beda ya. Q1-nya standarnya Eropa, Asia dan sebagainya beda. Kalau kita mau aim lebih tinggi, bukan masalah kompleksitas penggunaan alatnya ya, tapi keunikannya kontribusi terhadap pengetahuan apa gitu ya. Bahkan hanya sekedar regresi biasa, tapi ada isu penting yang dibahas di sana, menambah value added terhadap knowledge dan terhadap empirical evidence, ya sudah research gap-nya ketutup tuh. Ya kan mereka kan sebenarnya nggak ribet ya, cuman apa namanya goalsnya sampai gitu, ada contribution ke knowledge gitu yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Syukur-syukur kalau paper kita masuk misalnya kemudian dikritik sama banyak orang. Jadi kalau dikritik sama banyak orang tuh jangan jadi merasa kurang oke. Itu artinya apa? Baik yang nggak setuju dengan konsep kita, akhirnya ilmu pengetahuan kan berkembang gitu loh. Itu yang membuat ilmu pengetahuan berkembang. Jadi enaknya kalau banyak yang nggak setuju kan banyak yang mensitasi ya paper kita ke bawah otomatis terkenal gitu. Ya seperti itulah. Nah, mungkin Kak Dedi mau diskusi atau ada tanggapan terkait pertanyaannya. Silahkan Kak. Oke, sambil menunggu Kak Dedi, bisa dirasakan aja ya Kak kalau misalnya ada tanggapan. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Jika MMR itu combines elemen, nanti hasil penelitiannya bagaimana Kak? Kan kalau kuantitatif mungkin keputusannya lebih objektif saja sesuai teori. Nah, sementara kalau kualitatif itu cenderung subjektif. Lalu apakah ini berarti bahwa hasil penelitiannya akan memunculkan dua hasil secara objektif dan subjektif? Ya. Subjektif Kak. Ya, saya paham pertanyaannya ini karena kan memang seolah-olah kan ini beda ya. Pasti beda ya. Beda kalau kualitatif itu kayak gini, kalau misalnya kuantitatif mungkin menunjukkan bahwa ada pengaruh, itu kan ya, hasilnya biasanya ada pengaruh, hubungannya kuat misalnya di atas 50% korelasinya. Kan kayaknya kita mikirnya, nggak nyambung dong sama kualitatif. Kalau wawancara kan menunjukkan bahwa gitu ya. Nah ini memang uniknya di mixed method ya. Jadi kalau hasil akhirnya itu jangan sendiri-sendiri. Kalau jadi hasilnya sendiri-sendiri namanya bukan mixed method jadinya. Nah, terus gimana dong cara menggabungkan hasilnya? Balik lagi tadi ke pertanyaan di awal, penelitiannya tujuannya apa, research objektifnya apa. Misalnya kita ingin mengeksplorasi fenomena suku apa ya, misalnya Bugis di Sulawesi Selatan misalnya ya, dengan cara apa, misalnya melakukan wawancara, kemudian juga menyebarkan kuesioner atau melihat dari faktor-faktor yang sudah ada. Nanti goalsnya ya pada saat interpretasi, bukan saat interpretasi ya, kan analisa masing-masing ya. Pada saat interpretasi akhir menuju kesimpulan ya, baru ketahuan tuh kita harus menjawab yang tadi di awal. Pertanyaannya apa? Analisanya kan sudah ada di sini ya, sudah ada di dalam fase sebelum tadi menjawab pertanyaan tadi. Jadi analisanya itu kan bisa masing-masing, kalaupun mau digabungkan itu menuju pada saat akhir mengambil kesimpulan saja. Kalau memang kita
apa namanya, kita nggak dikunci di bagian situ, nanti pertanyaan awalnya nggak dapet dong ya, tujuan kita mau apa gitu. Ya, jadi jangan salah gitu ya, kalau kalau misalnya tadi nih Mas Dede misalnya, nggak apa-apa nih, kalau mau jalan sendiri-sendiri nggak apa-apa. Tapi pada saat di ujung, pas di merge nanti, digabungin, itu ngejawab yang awal. Oleh karena itu gitu ya, pada saat mengambil mau kesimpulan sebelum ke bab conclusion, kesimpulannya ada dua ya, kesimpulan sebelum ke conclusion. Karena kalau conclusion itu kan kesimpulan untuk semua materi. Kalau kesimpulan sebelum conclusion adalah menjawab research question yang tadi. Pertanyaannya apa gitu tujuan penelitian. Jadi bisa bisa digabungkan kok itu. Karena bisa menjawab. Wah, semoga bisa menjawab ya, Mas. Siapa namanya, Kak Dede Kurnia. Nah, silahkan kalau misalnya ada tanggapan, Kak Dede bisa di raise hand, terus kita unmute audionya. Nah, sambil menunggu nih Kak pertanyaan peserta lainnya, aku juga bertanya, berarti untuk mengukur validitas mixed method itu, apakah ada penggunaan kaidah khusus atau dia masing-masing juga Kak? Ini juga bagus pertanyaannya. Pasti yang ditanya sama orang itu kan masalah validitas sama reliabilitas nih. Ya, betul. Jadi ini juga sempat jadi masalah gitu ya. Contoh kayak terutama kuantitatif pasti ada uji validitas kan, ya. Kayak saya misalnya, saya menggunakan faktor analisis. Uji validitasnya apa? Kita menggunakan Cronbach alpha misalnya. Kalau di atas 0,7 data-datanya itu sudah reliable, sudah valid. Maksudnya bisa digunakan sebagai dasar. Kalau misalnya regresi kan ada linearitas ya, multikolinearitas dan sebagainya. Nah, kalau di wawancara juga sama ya, dia ada uji validitasnya, bisa triangulasi, bisa konfirmasi, dan sebagainya. Nah, kalau di mixed method enaknya nih, karena dia ada dua kaki, satu kuanti, satu kuali, maka diuji validitasnya masing-masing. Ya, jadi kan kayak apa ya? Contoh nih, kayak mau nyebarin kuesioner, kan kita jangan salah ya, kalau kita mau menyebarkan kuesioner itu harus ada yang namanya pilot study dulu ya. Jadi jangan langsung nyebarin question ke 500 orang. Tapi pilot study ini untuk menguji validitasnya, jangan-jangan jawaban yang kita jangan-jangan respon dari partisipan itu nggak valid, nggak sesuai setelah kita uji coba tadi. Makanya keluar dalam dalam faktor analisis itu ada yang disebut dengan Cronbach alpha tadi, toolsnya dimasukkan ke SPSS, keluar hasilnya berapa gitu ya. Kalau misalnya di bawah 0,5 salah nih, bisa jadi salah pertanyaannya, yang harusnya positif affirmation malah negatif. Kita rubah deh gitu. Itu pilot nih. Itu namanya validity-nya, tesnya di sana. Masing-masing kan tadi. Kalau kuantitatifnya beda, yang kualitatifnya beda. Seperti itu ya. Jadi di awal masing-masing. Kalau sudah di akhir kan dia kan logiknya kalau sudah melalui valid di proses sebelumnya, akhirnya ya tinggal gabung sebenarnya kan. Justru yang masalah itu nanti digabung nanti itu. Oke, terima kasih Kak Deni atas jawabannya. Nah, teman-teman yang ingin bertanya lagi, silahkan banget, masih ada waktu sebelum kelas ini berakhir. Silahkan bisa di raise hand untuk bisa bertanya langsung, atau mungkin ada yang mau nanya kasus atau gimana, silahkan aja. Oke, teman-teman, ada nggak nih yang mau bertanya lagi? Oke, terima kasih sekali lagi Kak Deni atas ilmunya, sangat bermanfaat. Semoga pertemuan kita tidak cukup sampai sini, masih bisa ada kolaborasi-kolaborasi selanjutnya. Dan semoga sehat selalu Kak Deni dan teman-teman semua. Gitu, kami dari Melek APBN sangat berterima kasih, dan silahkan kalau misalnya teman-teman mau mengetahui lagi informasi-informasi terbaru terkait APBN kita, silahkan follow Instagram Melek APBN. Begitu saya cukupkan pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.